Ya, selamat malam, shalom, under grace peoples, orang-orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan Yesus, semua yang dikasihi dan semua yang dicintai Tuhan. Kita berjumpa dalam kue Grace Unlimited and Encouragement, anugerah Tuhan Yesus yang tidak terbatas dan memberikan kita semangat, dorongan untuk kita hidup di dalam Tuhan selama hidup di dunia ini. Percaya saudara, bahwa sebelum kita tidur malam hari ini, Tuhan akan memenuhi kita dengan anugerahnya yang tidak terbatas dalam hidup kita. Kita diingatkan selalu dan kebaikan kemurahan Tuhan yang ajaib. Malam hari ini, saya sharing kepada saudara dengan tema ratapan anugerah. Kenapa ratapan anugerah? Sebab kita hari ini hidup under grace, in Christ. Semua ratapan saudara itu adalah anugerah. Karena ratapan bukanlah dosa. Ratapan adalah ekspresi jiwa manusia. Yesus saja, Tuhan yang peduli, tiada lain, hanya Kau, Tuhan yang baik. Yesus saja, Tuhan saja, mulia nama-Mu. Yesus saja yang peduli, ada seperti Tuhan. Yesus saja Tuhan setia, tak pernah tinggalkan sendiri. Immanuel, Tuhan yang selalu ada. Selamanya Tuhan Yesus kan baik. Yesus saja yang peduli, tak pernah sekalipun Kau tinggalkan aku. Yesus saja yang setia, selalu ada besertaku. Tuhan yang baik, Yesus Tuhan yang baik, Yesus Tuhan setia. Amin. Ratapan anugerah. Kita akan melihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-22. Sarah's death and burial. Jadi penguburan dan kematian Sarah dan penguburan. Sarah istri Abraham hidup 120 tahun. Itulah tahun-tahun umur hidup Sarah. Kemudian Sarah mati di Kiryat Arba, yaitu Hermon, di tanah Kanaan, dan Abraham meratapi dan menangisi Sarah. Jadi Abraham ini meratapi dan menangisi Sarah. Karena Sarah istrinya yang dikasihinya
telah meninggalkan dia, mati, meninggal. Saudara, setiap orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, pasti dia alami satu kesedihan. Dan itu wajar. Dia meratap, more. Apa sih meratap atau ratapan? Ratapan itu adalah ekspresi besar dari duka. Jadi ketika seseorang berduka, kemudian dia eh, sangat berduka sekali. Dan yang itu disebut dengan meratap. Karena ratapan itu ekspresi besar dari duka, rasa duka. Dan biasanya orang kalau sudah meratap itu tidak bisa diekspresikan kecuali diekspresikan dalam bentuk musik, syair lagu, puisi, atau bahkan doa-doa. Nah, ratapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu tangisan yang disertai dengan ucapan yang menyedihkan. Itu ratapan. Abraham telah meratap karena ditinggal mati oleh Sarah. Sarah telah berpulang gitu ya, berpulang ke rumah Bapa Res in heaven gitu. Dan saudara, kita di dunia ini memang ada saat-saat meratap, ada saat-saat ratapan gitu ya, saudara. Ada firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah, di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada saat menangis, ada saat senang gitu ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keempat, ada saatnya menangis, ada saatnya tertawa. Sarah pernah tertawa ketika dia tidak punya anak dan dikatakan kau akan punya anak di masa tuamu. Tetapi dia juga eh, Sarah juga pernah bersedih karena tidak bisa memberi anak kepada Abraham. Saudara, di dalam hidup kita ini seringkali kita ada saat menangis dan tertawa. Tidak ada orang menangis dan tertawa itu berbarengan. Ada saatnya meratap dan ada saatnya menari. Meratap dan menari tidak bisa berbarengan. Nah, pasti di dua kejadian, dua pengalaman, dua ekspresi ini, Tuhan Yesus, dia punya rencana yang indah dalam hidup. Soalnya memang firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Tapi ada saatnya kita bersedih. Apakah bersukacita itu dalam arti kita diberkati, saat bersedih kita tidak diberkati? Baik sukacita maupun sedih itu hanyalah sebuah ekspresi dari jiwa kita. Yang senang kemudian kita bersukacita, yang sedih kemudian kita meratap. Tapi dua ekspresi ini, baik menangis atau tertawa, baik meratap ataupun menari, dua-duanya bukanlah dosa. Bukan berarti menari itu diberkati, meratap itu tidak diberkati. Bukan. Dua-duanya adalah itu, saudara, tidak mempengaruhi identitas kita. Apalagi hari ini kita di dalam Kristus. Firman Tuhan memang berkata bersukacitalah. Tapi kita bisa mengalami satu kesedihan yang sangat yang disebut dengan ratapan. Ratapan itu tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Saudara, disertai dengan kalimat mengeluh. Kenapa hidupku begini? Meratap. Ada orang meratapi nasib gitu. Itu kesedihan yang sangat diucapi kalimat-kalimat yang eh, eh, kalimat-kalimat yang eh, merupakan ungkapan hati yang menyedihkan. Nah, saudara, ratapan ketika orang meratap itu adalah karena dia mengasihi. Ratapan itu karena mengasihi. Abraham meratap karena dia mengasihi istrinya Sarah yang meninggalkan dia. Jadi bukan perbuatan dosa, tapi ekspresi jiwa Abraham yang alami kehilangan kesedihan. Tapi kabar baiknya, ada kebenaran di sini.
ratapan anugerah itu adalah ketika kita meratap, ketika Abraham kehilangan orang dikasihi, dia tidak kehilangan Yahweh Elohim, Bapa surga yang mengasihi. Saat saya dan saudara, kita mungkin bisa meratap sedih yang sangat. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi, tetapi kita tidak bisa kehilangan Yesus yang mengasihi kita. Jadi seketika engkau meratap, engkau tetap ada grace, engkau tetap di bawah anugerah, engkau tetap hidup di dalam anugerah. Katakan bersama saya, aku aku bisa kehilangan orang yang mengasihi, tapi aku tidak bisa kehilangan Yesus yang mengasihi aku. 1, 2, 3. Aku bisa kehilangan orang yang kukasihi, tetapi aku tidak bisa kehilangan Yesus yang mengasihi aku. Ya, saudara. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin dia dipanggil Tuhan pulangkah seperti Abraham. Abraham kehilangan orang dikasihi, Sarah. Tapi dia tidak bisa kehilangan Tuhan yang mengasihi dia. Apalagi hari ini di dalam Kristus tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara bisa ditinggalkan oleh orang yang kau kasih. Abraham ketika ditinggalkan oleh Sarah yang mengasihi dia, yang dia kasihi juga. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Tuhan tetap mengasihi dia. Saudara, kita juga bisa ditinggalkan oleh orang yang mengasihi kita. Atau kita bisa ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Tetapi kita tidak bisa ditinggalkan oleh Yesus yang mengasihi kita. Kasih Tuhan tetap ada pada kita. Katakan bersama saya. Aku tidak bisa ditinggalkan oleh Yesus yang mengasihiku. 1, 2, 3. Aku tidak bisa ditinggalkan oleh Yesus yang mengasihi aku. Renungkan baik-baik. Yesus, engkau bisa meratap, tapi Yesus tidak pernah meninggalkanmu di saat engkau meratap. Saat engkau sedih sangat, Yesus di situ tak meninggalkanmu di kala engkau meratap. Sebab Tuhan bisa mengubah ratapmu menjadi tarian. Ratapan kita tidak jadi tarian pun, di sana tetap ada Yesus, sumber kekuatan, penghiburan, dan kasih-Mu. Katakan amin. Ratapan kita bukanlah sebuah dosa. Abraham meratap bukanlah berdosa. Tapi dia adalah itu ungkapan ekspresi kesedihan karena ditinggalkan orang yang dikasih. Itu Abraham. Tuhan tak pernah meninggalkan sekalipun aku dalam kesusahan. Dia selalu ada bersama. Dia beri penghiburan, limpahkan kekuatannya. Ku tak pernah sendiri, dan Yesus selalu ada besertaku, memberiku kekuatan. Tak pernah ditinggalkan, ku percaya Yesus selalu ada bersamaku, di dekatku, di dalamku. Christ in me, Kristus dalamku. Orang yang kita anggap berharga bisa meninggalkan kita seperti Abraham. Sarah bagi Abraham itu orang yang sangat berharga dalam kehidupannya. Bisa meninggalkan dia karena Sarah sudah selesai waktunya
perjuangan imannya di bumi, selesai. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Karena kita sangat berharga bagi Tuhan. Yang berharga, kita bisa kehilangan yang berharga. Tapi Tuhan tidak bisa dan tidak mau kehilangan saudara dan tidak mau kehilangan saya. Karena kita nilainya senilai dengan darah Yesus yang telah menebus kita. Bukan dengan barang fana emas perak kita ditebus, tapi oleh darah Yesus yang menebus kita. Saudara, di dalam hidup ini, semua yang kau anggap berharga, itu bisa meninggalkanmu. Sekalipun itu orang yang paling dekat, orang yang kau kasih, karena mereka juga milik Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Kita bisa kehilangan orang yang sangat perhatian kepada kita. Seperti Abraham. Abraham itu kehilangan orang yang sangat perhatian kepada dia, yaitu istrinya Sarah. Tapi Abraham tidak pernah kehilangan Yahweh Elohim, Tuhan yang memperhatikan kehidupannya dan memelihara hidup. Saudara, kita bisa kehilangan orang yang memberikan perhatian kepada kita. Dan kita bisa bersedih. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah kehilangan Yesus yang selalu memperhatikan dan selalu memelihara hidup kita. Katakan bersama saya, aku bisa kehilangan perhatian orang yang kukasihi. Tapi aku tidak bisa kehilangan Yesus yang selalu memperhatikanku. 1, 2, 3. Aku bisa kehilangan orang yang memperhatikanku. Tapi aku tidak bisa kehilangan Yesus yang memperhatikan. Tak bisa. Saudara tidak bisa kehilangan Yesus yang memperhatikan saudara. Saudara bisa kehilangan anak-anak yang saudara kasih, yang setiap hari engkau rawat, kau jaga. Setelah besar mereka akan pergi semua. Anak-anak kita sekolahkan, setelah mereka mandiri, mereka pergi dengan masa depannya masing-masing. Karena mereka anak-anak Tuhan, kita hanya dititipin. Tetapi kita tidak pernah bisa kehilangan Yesus yang selalu beserta dengan kita, selalu menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Orang yang kita kasih bisa lupa kepada kita, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita sedetik pun. Sehelai rambut saudara saja jatuh tanpa seizin Tuhan, nggak akan pernah bisa. Itulah kebaikan Tuhan. Saudara, kita bisa kehilangan orang yang paling dekat dengan kita. Abraham kehilangan Sarah, orang yang paling dekat dengan hidupnya. Tetapi Abraham tidak pernah kehilangan Tuhan yang selalu dekat dengan Abraham. Sekalipun Abraham merasa jauh dari Yahweh Elohim, dari Tuhan. Perhatikan saudara. Demikian pula kita bisa kehilangan orang yang paling dekat dengan kita. Tapi engkau tidak akan pernah kehilangan dengan Yesus yang selalu dekat denganmu. Rise in you, Immanuel, Roh Kudus di dalammu. Dwell in you. Engkau tidak pernah bisa kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Karena darahnya telah membuat kita ditarik ke dalam kemuliaannya. Saudara bisa kehilangan dengan orang yang paling dekat dengan saudara. Tapi engkau tidak pernah bisa kehilangan Yesus yang dekat dengan saudara. Kita bisa kehilangan orang yang peduli akan hidup kita. Sehingga kita seakan haus dan terus mencari orang yang selalu peduli sama kita. Saat kita membutuhkan sesuatu, kita berlari kepada orang yang peduli dengan kita, lalu kita meminta pertolongan dan kita dibantu. Kita bisa kehilangan mereka, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita kehilangan Yesus yang selalu peduli dalam hidup. Kau selalu peduli, kau selalu ada. Yesus Tuhan, Engkau setia. Engkau selalu beri perhatian, Engkau selalu ada.
Yesus baik, kau Tuhan sangat baik. Kau selalu peduli, kau selalu setia. Tuhan baik, Yesus engkau baik. Kau selalu ada, Yesus kau selalu beserta. Tuhan baik, Yesus engkau baik. Apa, saudara? Dia ketika kehilangan Sarah, Sarah mati. Itu Sarah matinya itu di tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji akan membawa Abraham ke negeri yang ditunjukkan, negeri perjanjian di Kanaan. Sarah matinya di sana. Artinya apa? Sebelum Abraham dan Sarah sampai ke tanah perjanjian, Abraham tidak kehilangan Sarah. Ada kabar baik, saudara. Kita di dalam Yesus Kristus, sebelum engkau menikmati terima janji Tuhan, walaupun mungkin itu tidak semua, engkau tidak akan kehilangan orang yang kau kasih. Janji Tuhan selalu terjadi kepada orang, kepadamu, dan kepada orang yang kau kasih. Katakan apa? Orang kau kasih bisa suami, bisa anak, bisa istri, bisa rekan-rekan sepelayan. Kita kuat di dalam Kristus, karena Kristus kekuatan kita. Abraham kuat di dalam Tuhan, dalam Yahweh Elohim, karena Tuhan itu sumber kekuatan bagi Abraham. Abraham bukan menangisi Tuhan, tapi dia menangisi Sarah. Saudara, kau tidak bisa menangisi Tuhan, karena Tuhan selalu ada beserta. Karena Tuhan tidak terbatas. Kita hanya bisa menangisi orang yang kita kasihi, sebab mereka bisa pergi meninggalkan kita. Tapi kabar baiknya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ratapan dalam anugerah adalah engkau hanya bisa berekspresi atas kesedihanmu, tapi engkau tidak pernah kehilangan anugerah Yesus. Engkau tidak pernah kehilangan kasih Yesus. Engkau tidak pernah kehilangan perhatian Yesus. Engkau tidak pernah kehilangan kepedulian Yesus. Anugerahnya selalu berlimpah atas. Kita tidak hidup di bawah hukum, tapi kita hidup di bawah anugerah. Abraham, sekali lagi saudara, Abraham bisa kehilangan orang yang mengasihi dia. Tapi Abraham tidak bisa kehilangan Yahweh Elohim, Tuhan yang mengasihi dia. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasih, tetapi saudara tidak bisa kehilangan Yesus yang mengasihi saudara. Kita bisa dijauhi oleh orang yang kita kasihi. Seperti Abraham, setelah Sarah mati, dia akan jauh dari Sarah karena Sarah harus dikubur di sana. Kita juga, saudara, seperti Abraham yang tidak bisa dijauhi oleh Tuhan yang mengasihi dia. Kita bisa dijauhi oleh orang-orang yang mengasihi kita, tetapi kita tidak bisa dijauhi oleh Yesus yang mengasihi kita. Abraham bisa terpisah dari Sarah yang mengasihi, yang dia kasih dan yang mengasihi dia. Tetapi Abraham tidak bisa terpisah dari Yahweh Elohim yang mengasihi dan dikasihi oleh Abraham. Kita pun demikian. Kita bisa kehilangan dan kita bisa jauh daripada orang yang kita kasih dan yang mengasihi kita. Tapi kita tidak bisa jauh dari Yesus yang mengasihi dan kita kasih. Katakan amin. Sarah itu menyertai hidup Abraham dari sejak dia keluar dari Ur Kasdim sampai sejak sejak Sarai menjadi Sarah dan sampai di tanah Kanaan, saudara, menyertai dan terpisah. Tapi Tuhan
yang memanggil dia setia tidak akan pernah meninggalkan Abraham. Saya dan saudara juga begitu. Mungkin kita sejak awal berjuang bersama-sama dengan orang yang kita kasih. Kita bersama dengan Yesus. Orang yang kita kasihi bisa terpisah dari kita. Kabar baiknya, Yesus tidak akan pernah terpisah dengan kita. Katakan amin. Saudara, kita bisa meratap. Tapi ratapanmu adalah ratapan yang diberkati. Pengkhotbah berkata ada saatnya meratap, ada saatnya menari. Kenapa terpisah? Tuhan sedang mengajar kepada kita. Bukan saja saat menari kita bisa menikmati berkat penyertaan Tuhan, perhatian, kekuatan Tuhan. Tetapi di saat kita meratap pun di situ ada kekuatan Yesus. Di situ ada perhatian Yesus, di situ ada Yesus. Yesus ada di setiap tarianmu. Yesus ada dalam setiap ratapanmu. Yesus ada di saat engkau tertawa. Dan Yesus ada di saat engkau juga sedang menangis. Tuhan tidak hanya ada pada Abraham ketika Abraham dipanggil keluar dari sanak saudaranya menuju tanah yang dijanjikan. Tuhan tidak hanya ada saat Abraham perang melawan musuhnya. Tuhan tidak hanya ada di saat Abraham ini diberkati luar biasa. Tuhan tidak hanya ada di dalam kelemahan Abraham dan di saat dia alami mujizat punya anak di umur tua. Tapi Tuhan juga ada selamanya buat Abraham meskipun ditinggalkan orang yang dikasihinya. Saudara juga begitu. Tuhan Yesus selalu ada buat saudara ketika engkau dipanggil Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup saudara ketika engkau alami kesulitan. Tuhan ada di dalam hidup saudara ketika engkau alami sukacita berkelimpahan panen. Tuhan Yesus juga ada di saat engkau sedang alami kesusahan hal-hal yang mustahil. Tetapi Tuhan juga ada di saat engkau juga alami kehilangan. Dia ada dan tidak pernah meninggalkan. Kita hidup dalam anugerah. Ratapanmu adalah ekspresi dari jiwa. Saudara, orang yang meratap, ratapan itu adalah bukti dari sebuah hubungan. Kenapa Abraham meratapi kepergian, kematian istrinya Sarah? Karena dia punya hubungan. Kalau tidak punya hubungan, tidak punya relasi, tidak punya connection, tidak punya relationship, meninggal, selesai. Maisong mengucapkan selamat duka cita. Tapi karena ada relasi, dia meratap. Karena orang dikasih telah perhatikan saudara. Yesus tahu kalau engkau sedang meratap. Ada satu relasi di situ. Tapi relationship kita dengan Tuhan. Beda relationship kita dengan manusia. Dengan manusia kita punya relationship, kita bisa terpisah. Tapi dengan Yesus kita punya relationship, tidak akan pernah terpisah selama-lamanya. Katakan amin. Dengan manusia kita punya relationship yang kuat, kita bisa terpisah. Tapi Abraham tidak pernah kehilangan dan tidak pernah terputus relationship-nya dengan Yahweh Elohim. Kita di dalam Yesus. Kita bisa kehilangan relationship dengan orang-orang yang kita kasih di sekitar kita, tapi kita tidak pernah bisa kehilangan relationship bersama dengan Yesus, Tuhan. Itu udah dimeterai oleh darah Yesus selama-lamanya bersama dengan Yesus. Kematian tidak bisa memisahkan kita. Saudara, apa yang bisa memisahkan kita dari relation kita dengan Yesus? Di dalam Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kasih, relation, ikatan? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dengan orang yang mengasihi kita, kita bisa terpisah. Dengan Yesus yang mengasihi kita tidak bisa terpisah. Kesukaran. Abraham alami kesukaran. Ketika Sarah mati, bagaimana menghidupkan dia?
Sarah. Kesukaran dia. Terpisah dengan orang yang dia kasih dan yang mengasihi dia. Tapi kita dengan Yesus, kesukaran tidak bisa memisahkan kita dari Kristus Yesus. Kesulitan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Nggak bisa semua, saudara. Lalu apalagi? Kematian. Kematian. Seseorang dapat memisahkan kita dengan seseorang tersebut yang kita kasih, yang kita pedulikan. Tetapi kematian tidak akan pernah memisahkan kita dari Kristus Yesus. Kehidupan. Kita bisa terpisah dengan orang yang kita kasih. Mereka mungkin pergi, pindah kota, pindah negara. Tetapi kita tidak bisa terpisah dari Yesus, sang sumber kehidupan. Dia nafas hidup kita, dia hidup kita. My life is Christ, Rasul Paulus katakan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Malaikat, penguasa-penguasa, kuasa-kuasa, makhluk ciptaan yang lain tidak bisa memisahkan kita. Pemerintah atau kuasa bisa memisahkan suami istri yang karena mungkin keadaan politik, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya bisa terpisah. Tetapi Yesus tidak bisa membuat kita terpisah hanya gara-gara karena ada politik, ekonomi, dan keadaan apapun bencana alam sekali. Ada seseorang yang terpisah dengan anaknya karena bencana alam. Tapi bencana alam kita tidak bisa terpisah dari Yesus Kristus yang merupakan hidup kita. Inilah grace. Inilah anugerah Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah berubah di dalam hidup kita. Ratapanmu di dalam Kristus, itu adalah ratapan anugerah. Karena engkau under grace, engkau di dalam anugerah, engkau hidup di bawah anugerah. Apapun ratapanmu, engkau mau menangis sekencang-kencangnya, engkau mau mengeluh sekalipun sekencang-kencangnya, tidak akan pernah mengubahkan status identitasmu di dalam Kristus. Dia tetap sumber sukacita kita. Dia tetap sumber yang mengubahkan kita mourn into dancing. Ratap menjadi tarian. Di dalam ratapanmu ada Yesus. Di dalam sukacitamu ada Yesus, ratapanmu juga ada Yesus. Dia maha hadir, saudara. Seringkali kita waktu bersuka cita, kita lagi senang, kita ingat Yesus dan kita bersyukur karena telah memberkati kita. Tapi di saat kau meratap, apakah kau tidak mau mengingat Yesus? Yesus juga di sono. Katakan amin. Yesus juga ada di dalam ratapan kita. Kalau Yesus bertata di atas puji-pujian kita, emangnya Yesus tidak sanggup bertata di atas keluhanmu? Dia Tuhan, dia Raja, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Banyak orang Kristen berkata Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita membangun tahta Tuhan. Tahtanya hadir di tengah pujian umatnya. Saudara, saya beritahu, you are in Christ. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia omnipresent di dalam hidupmu. Apakah Tuhan tidak hadir di dalam keluhanmu, di dalam ratapanmu? Bukan karena keluhanmu dia hadir, tapi karena engkau dicintai Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Dia mau hadir untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kalau pada umumnya orang Kristen yakin dan percaya, oh Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tengah pujian kita. Ya, puji Tuhan. Betul, 100% dia hadir. Tapi di saat engkau mengeluh, di saat engkau menangis, saat engkau meratap, Yesus juga ada di sana untuk dia menolongmu, membebaskanmu dari kesedihan. Supaya tidak larut dalam terus bersedih. Karena dia akan memberikan saudara kekuatan. Tuhan tahu jiwamu sedang berekspresi karena kesedihan yang sangat dalam. Abraham demikian. Dia mengeluh, saudara. Dia meratap, dia menangis karena ditinggalkan istrinya yang dicintai Sarah. Tapi Bapa Surgawi tidak pernah meninggalkan dia.
Bahkan ketika Abraham sudah tua, sudah umurnya lanjut, Yahweh memberkati Abraham dalam segala hal. Itu Kejadian pasal 24 ayat yang pertama. Abraham sudah tua, sudah lanjut umur, dan Yahweh memberkati Abraham dalam segala hal. Ini grace unlimited. Kalau kita hanya percaya Yesus hadir di saat kita senang, kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di atas puji-pujian kita. Hanya begitu saja. Itu bukan grace unlimited. Kita malah kayak membatasi Tuhan. Yesus juga hadir di saat engkau meratap, karena dia ingin menolongmu supaya engkau tidak terus larut sedih. Sedih boleh. Anggap aja olahraga untuk kesehatan dari jiwa kita. Dan ternyata Tuhan itu memberkati Abraham dalam segala hal. Saudara, dalam segala hal, saat engkau susah, saat engkau senang, engkau diberkati. Saat engkau sedih, saat engkau sukaria, engkau diberkati. Saat engkau menari, saat engkau meratap, engkau diberkati. Saat engkau menangis, saat engkau tertawa, engkau juga tetap diberkati. Karena dia Tuhan yang memberkati. Dia bukan Tuhan yang mengutuk kita, tapi Tuhan yang telah mengangkat kita dari segala macam kutuk kita. Katakan amin. Itulah Yesus. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang sangat baik. Memangnya Tuhan menyertai kita di saat kita percaya. Di saat engkau kehilangan krisis kepercayaan, Yesus juga di sana. Ini adalah anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Anugerahnya berlimpah. Tapi anugerahnya juga tidak terbatas kuasanya di dalam menolong saya dan di dalam menolong saudara. Menuju Kanaan, Abraham. Tanah yang dijanjikan. Di sana baru Sarah mati. Engkau tidak akan pernah kehilangan orang yang kau kasih sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup. Sekalipun ada janji Tuhan yang belum digenapi, Tuhan tetap setia, tetap memberkati. Terima kasih Yesus buat kebaikan yang tak pernah berubah sepanjang umur ini. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan yang tak pernah berubah di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat segala kesetiaanmu, selalu ada di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku sembahkan Yesus Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, terima kasih Tuhan kau sangat baik. Saudara dapatkan sesuatu malam hari ini. Biarlah engkau tidur dengan berkat Tuhan yang berlimpah atas. Engkau bisa kehilangan dan ditinggalkan orang kau kasih. Tapi engkau tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa kehilangan Yesus yang mengasihi saudara. Engkau bisa dikhianati oleh orang yang dekat dengan, tapi Yesus tidak akan mungkin mengkhianati. Dia setia.
Kita bisa saja kehilangan dunia ini, tapi engkau tidak bisa kehilangan Yesus karena Dia sudah terlanjur memiliki saudara. Apa yang kau impikan, apa yang kau simpan-simpan bisa meninggalkanmu, bisa hilang. Seperti Abraham kehilangan Sarah dan Sarah mati. Tapi engkau tidak pernah dibiarkan Yesus yang selalu ada. Dan engkau tidak pernah kehilangan Yesus yang akan tetap ada buat saudara. Apa yang ada yang Tuhan percayakan ke dalam hidup kita, itu bisa berlalu. Tapi Yesus dan firman-Nya tak akan pernah berlalu dari hidup. In Christ Jesus, blessing, grace unlimited from God is for you. In Jesus' name, hallelujah. Amen.